Ibu semuanya, selamat pagi. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak Ibu, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks cerita fantasi, yaitu menentukan unsur-unsur intrinsik dan juga menceritakan atau menuliskan kembali isi cerita fantasi yang kamu baca. Hari ini nak, kita belajar yaitu menentukan struktur teks fantasi dan ciri kebahasan teks fantasi. Maka mari anak-anak Ibu ikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, struktur cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi ya. Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa secara umum. Di dalam orientasi inilah mulai diperkenalkan tokoh utamanya siapa, kemudian latarnya bisa tempat, waktu, dan kejadian apa yang sedang dialami para tokohnya. Itu dia struktur orientasi pada cerita fantasi. Kemudian struktur komplikasi. Ya, struktur komplikasi ini adalah kumpulan atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita. Mengapa dia disebut komplikasi? Karena di dalam komplikasi inilah rangkaian peristiwa mulai dari permasalahan awal hingga menuju puncak masalah dimunculkan dalam cerita tersebut. Kemudian untuk dia struktur resolusi yang ketiga adalah struktur yang selalu ada pada bagian akhir karena berisi tentang penyelesaian masalah. Oke, paham sampai situ nak ya? Berikutnya kita akan mempelajari ciri kebahasaan teks fantasi. Ada 3. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Ya, konjungsi urutan waktu ini bisa ada kata-kata seperti kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian kata ganti ya, kata ganti ini ada 3 bagian. Ada kata ganti orang, kata ganti penanya, dan kata ganti pemilik. Nanti akan Ibu tampilkan slide tentang materi kata ganti. Kemudian kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ciri yang paling mudah kamu ketahui tentang kalimat langsung yaitu menggunakan tanda petik 2. Kalau kalimat tidak langsung, ini yang digunakan langsung oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Nah, ini nak adalah penjelasan tentang kata ganti orang. Kalau di orang pertama menggunakan saya, aku, daku, tunggal ya, untuk tunggal. Kalau jamak, orang pertamanya adalah kita dan kami. Kata ganti orang kedua untuk tunggal kamu, anda, dan kau. Kalau jamaknya kalian, kamu, sekalian. Orang ketiga tunggalnya ia, dia, beliau. Jamaknya mereka. Nah, kalau kata ganti penanya ya penanya waktu. Itu kapan, tempat, di mana, kemana. Penanya orang, siapa, apa. Penanya keadaan tertentu, bagaimana, kenapa, mengapa. Kata ganti pemilik, ya, kepunyaanku, ku itu sudah termasuk ke dalam kata ganti pemilik. Mu, nya, kami, mereka, ya. Ini adalah kata ganti yang diletakkan di bagian belakang kata. Paham ya nak ya? Nah, berikutnya. Ini adalah satu contoh teks fantasi yang sudah Ibu tentukan strukturnya. Nah, kita mari perhatikan paragraf pertama. Ini adalah struktur orientasi, ya. Apa bukti tekstualnya? Yaitu kita lihat tadi kalau orientasi itu memperkenalkan tokoh, penokohan, latar, dan kejadian apa yang dialami oleh si tokoh utama, kan begitu. Nah, coba kita lihat di sebuah desa yang sangat damai. Ini adalah memperkenalkan latar tempat dan juga latar suasana, yaitu desa dan sangat damai. Itu damai ini soal suasana. Kemudian tokohnya siapa? Yaitu Alqurat dan Roger. Nah, memperkenalkan watak katanya tadi kan? Ya, kalau si Alqurat ini mempunyai sifat yang sangat sombong, sedangkan si Roger terbalik nak, yaitu sifat yang baik hati. Ya. Nah, kemudian apa masalah yang mulai dimunculkan yaitu bahwa si Alquart atau adiknya si Roger ini yang suka memamerkan kekuatannya ya, kekuatan sihirnya. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf 2 ya. Paragraf kedua ini termasuk ke dalam bagian struktur komplikasi. Mengapa? Tadi komplikasi adalah awal muncul masalah hingga menuju puncak masalah. Nah, di sini masalah pertamanya apa? Bahwa si Alquart ya
kakaknya itu selalu mengingatkan kepada kakaknya agar tidak selalu memamerkan kekuatannya kepada yang tidak untuk menggunakan sihirnya dengan sembarangan. Ya, di sini masalah awalnya itu bahwa si Al-Quad ini suka memamerkan kekuatannya kepada orang lain. Nah, kemudian si Al-Quad juga mengubah semua barang yang ada di dekatnya menjadi batu, ya, termasuk juga binatang ternak yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, sifatnya si Al-Quad ini juga diberitahu lagi, yaitu sifatnya keras kepala dan tidak mau mendengarkan omongan orang lain, merasa dirinya bahwa dia yang paling kuat, begitu ya. Nah, maka paragraf 2 ini termasuk ke dalam struktur komplikasi. Berikutnya, nah, paragraf ketiga ini masih masuk ke dalam struktur komplikasi, ya. Nah, masalahnya tuh sudah mulai muncul, di mana si Al-Quad ini mau mengubah cermin menjadi batu, namun ternyata tidak bisa. Cermin itu tidak bisa diubah menjadi batu karena pantulan dari mantra yang dibacakannya si Al-Quad itu menjadi kena ke dia gitu, kembali ke dia mantranya. Jadi si Al-Quad lah yang berubah menjadi batu. Nah, adiknya si Al-Quad ini yang bernama Roger ini langsung menemui seorang guru sihirnya, meminta tolong supaya adiknya itu jangan menjadi batu. Namun ternyata adiknya itu tidak bisa lagi dibantu atau tidak bisa lagi diubah menjadi manusia seperti itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam struktur komplikasi, masalah yang sudah muncak gitu ya. Nah, bagaimana resolusinya? Akhirnya ya si Al-Quad ini menjadi batu selamanya ya, tidak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Begitulah cara menentukan struktur dari komplikasi dan orientasi maupun resolusi, begitu ya, paham ya? Nah, berikutnya contoh menentukan kebahasan dari teks sepasang saudara penyihir tadi yang kita baca. Kalau dia konjungsi urutan waktu, ada menggunakan kata akhirnya tadi ya. Bukti tekstualnya apa? Paragraf 3 kalimat 4. Nah, apa kalimatnya? Akhirnya, Al-Quad berubah menjadi batu karena mantranya sendiri ya. Inilah cara menentukan ciri kebahasan dan memberikan bukti tekstual pada kebahasaan di cerita tersebut. Kemudian ciri kedua adalah kata ganti orang menggunakan kata mereka. Mana bukti tekstualnya? Yaitu terdapat pada paragraf 1 kalimat 2. Mereka yang bernama Al-Quad dan Roger adalah seorang saudara tetapi mempunyai watak yang sangat berbeda. Oke. Kemudian kata ganti pemilik yaitu menggunakannya ya. Bukti tekstualnya apa? Terdapat paragraf 2 kalimat 2. Tetapi Al-Quad selalu mengelak dan mengatakan kepada Roger iri dengan kekuatannya. Oke? Paham sampai situ ya? Kemudian menggunakan kalimat tidak langsung. Bukti tekstualnya terdapat paragraf kedua kalimat ketiga. Roger selalu menasihati sang kakak. Ya, ini adalah bahasa si pengarang itu sendiri ya, tidak menggunakan kalimat langsung. Begitu. Baik anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang cara menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks fantasi. Semoga kamu mampu memahaminya. Mari kamu pelajari materi hari ini, boleh dari buku atau dari internet ya nak. Nah, tetap jaga kesehatannya dan tetap selalu semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.